Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Terlahir dengan keterbatasan pada indera penglihatan, Randi Rian Fangestu selalu bersemangat mengasah bakatnya bernyanyi dan bermain alat musik. Dari bakatnya ini, ia sudah meraih sejumlah prestasi pemirsa. Lalu seperti apa sosok anak inspiratif ini? Berikut liputannya. Randi Rian Fangestu, siswa kelas 2 SMA di salah satu sekolah swasta di kota Medan ini, terlahir dengan keterbatasan pada indera penglihatan. Sejak kecil, Randi memiliki semangat mengembangkan potensinya di bidang tarik suara. Bakat ini sudah tampak sejak ia berusia 9 tahun. Selain menyanyi, ia juga mahir memainkan alat musik seperti keyboard. Ya, karena tunanetra itu biasanya lebih ke musik dan juga menyanyi gitu Kak. Cita-citanya ingin menjadi seorang penyanyi dan juga pemain musik khususnya keyboard Kak. Tentunya menghibur banyak orang lah Kak. Itu paling utama sih kalau dari Randi. Randi telah kehilangan sosok ibunya saat ia masih kecil. Kini ia diasuh oleh sang bibi bernama Meilian yang sudah menganggap Randi seperti anak kandung sendiri. Untuk mendukung bakat Randi dalam bernyanyi, Meilian pun memasukkan Randi ke sebuah kursus vokal. Ya, kecil dia mainannya HP-HPan yang ada musiknya, pokoknya yang mainan yang bermusik dia suka. Kan dia punya punya kekurangan tapi ada kelebihan. Jadi dari kecil kita pupuk, maksudnya supaya nggak takut gitu, nggak mentalnya gitu, nggak apa kan. Jadi ya itulah diikut-ikutin perlombaan, melatih mentalnya juga lah. Tidak hanya memendam bakatnya ini sendirian, Randi juga kerap unjuk diri di berbagai kompetisi menyanyi. Ia menjajal berbagai kompetisi dari satu panggung ke panggung lainnya dengan penuh rasa percaya diri. Salah satu kompetisi yang diikuti Randi pada tahun 2021 adalah Buddhist Idol, yang diadakan oleh Majelis Budayana Indonesia atau MBI Kota Medan. Dari puluhan peserta yang mengikuti kompetisi ini, Randi terpilih menjadi salah satu grand finalis bersama keempat peserta lainnya. Dengan penuh penghayatan, Randi membawakan lagu berjudul Semua Akan Berubah. Sebagai penyelenggara dari Buddhist Idol, MBI Kota Medan sangat terbuka dan memberikan kesempatan bagi peserta dari berbagai latar belakang, termasuk peserta berkebutuhan khusus seperti Randi. Ya, Kak Buddhist Idol ini kita sebenarnya mencari bakat untuk para pemuda ya. Jadi kita juga tidak melihat bahwa yang disabilitas itu tidak boleh ikut. Kami terbuka selama dia itu adalah umat Buddha. Gitu. Randi ini sebenarnya dulu tahun 2014 dia sudah pernah menjadi runner up 2 bintang cilik Buddhis ya 2014. Sekarang dia mengikuti ajang ini lagi, saya melihat dia itu perkembangannya luar biasa ya. Sejak dari kecil memang dia sudah seorang penyanyi. Sekarang sudah mulai remaja, dia juga seorang penyanyi yang kemampuannya juga sudah ditingkatkan gitu. Randi pun sudah memboyong banyak prestasi menyanyi. Dengan bakat dan kerja kerasnya ini, ia bahkan meraih juara 1 FLS 2N tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dan 2018. Ia juga masuk ke dalam 12 besar FLS 2N tingkat nasional di Manado pada tahun 2016.
Selain itu, ia juga pernah mendapat juara 1 Suara Cantika yang diselenggarakan oleh PKLK atau Pendidikan Khusus Layanan Khusus pada tahun 2014, juara 1 The Voice of Nature yang diselenggarakan oleh Inla Sumut pada tahun 2019, dan masih banyak lagi. Harapannya ya tentunya semoga cita-cita itu dapat terwujud gitu, Ci. Pesannya untuk teman-teman disabilitas, tunjukkan bahwa kita itu walaupun seorang penyandang disabilitas, tapi kita itu bisa untuk berkarya, tetap bisa berkarya. Keterbatasan tidak menghalangi langkah Randy untuk terus mengasah bakat dan rutin mengikuti kompetisi. Hal ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa apapun keterbatasan yang kita miliki, asalkan kita memiliki niat dan bersungguh hati, pasti bisa berhasil dan meraih mimpi. Pemilihan Putra-Putri Sakya adalah gelaran rutin yang dilakukan untuk memilih duta Buddhis. Tidak hanya menyandang gelar, para milenial ini juga menjalankan sejumlah program terkait agama dan sosial. Berikut liputan selengkapnya. Putra-Putri Sakya adalah duta agama Buddha yang terpilih dari kalangan milenial. Dibandingkan dengan pemilihan duta lainnya, pemilihan Putra-Putri Sakya sendiri lebih menonjolkan pada aspek edukasi dan muatan religius agama Buddha. Pemilihan Putra-Putri Sakya merupakan program tahunan dari Majelis Budayana Indonesia atau MBI Kota Medan. Pemilihan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan rutin diadakan pada bulan Mei setiap tahunnya. Jocelyn Ang, siswa SMA Sultan Iskandar Muda Medan, terpilih sebagai Putri Sakya pada tahun 2019. Bersama Evan Terelim, Putra Sakya 2019, ia melaksanakan berbagai program kerja, salah satunya aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan edukasi. Kami sendiri mempunyai prinsip 4B, yaitu Brain, Beauty, Behavior, and Buddhism. Di mana kami semua ini ada acara seperti kegiatan bakti sosial, mengisi acara keagamaan, dan sebagainya. Karena berhubung setahun yang semalam kan karena COVID-19, jadi kami menyebarkan Dharma itu melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube. Di mana kami akan membacakan renungan sesuai kitab kami. Kemudian kami akan mentranslatekan mungkin dalam bentuk bahasa Indonesia supaya mudah dipahami bagi yang tidak paham. Pemilihan Putra-Putri Sakya sempat vakum pada tahun 2020 karena pandemi. Namun pada tahun ini, MBI Kota Medan kembali menggelar pemilihan Putra-Putri Sakya dengan menjalankan sejumlah protokol kesehatan. Dari 56 peserta, terpilihlah 5 pasang putra dan putri beragama Buddha untuk maju ke babak grand final. Sebelumnya, penilaian 10 grand finalis ini sudah berlangsung sejak masa pembekalan. Hal yang dinilai adalah keterampilan public speaking dalam talk show, etika, kedisiplinan, dan lainnya. Windy Fortuna, seorang mahasiswi semester 3 di salah satu perguruan tinggi di Medan ini, baru pertama kali mengikuti ajang seperti ini. Ia mendapat banyak manfaat dengan mengikuti pemilihan ini. Saya memaksimalkan mungkin kesempatan ini untuk mengembangkan Buddha Dharma tentunya, dan juga berlatih tata perilaku. Tentunya pastinya sebelum acara Grand Final ini ada berlatih untuk berjalan, berlatih untuk berbicara, seperti itu.
Setelah melewati penjurian, parade busana dan pidato singkat, terpilihlah Putra-Putri Sakya 2021. Putra-Putri Sakya ini akan menjadi role model dan inspirasi bagi muda-mudi Buddhis lainnya. Selain itu, mereka juga akan menjalankan program kerja seperti menjadi duta Buddhis, melakukan kegiatan keagamaan Buddhis, dan bakti sosial. Nanti ke depannya mereka itu adalah menjadi duta Buddhis yang ikut membabarkan Buddha Dharma sampai ke seluruh kota Medan ini, termasuk ke vihara-vihara dan ke tempat-tempat yang ada kegiatan-kegiatan berhubungan dengan kegiatan agama Buddha, khususnya di keluarga besar Budayana Indonesia. Kami memberikan nama Putra-Putri Sakya karena teladan dari Buddha Sakyamuni, ya, bahwa apapun yang dilakukan, dipikirkan, diperbuat oleh Buddha itu semuanya adalah yang berusaha memberikan yang terbaik. Di mana Buddha mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh kemampuan Buddha itu ada dimiliki oleh semua orang. Jadi kita harapkan dengan duta ini mereka bisa sadari mereka adalah putra-putri Sakya, yang putra-putri yang harus bisa mengaktualkan nilai-nilai semua, atau menyempurnakan dirinya dan bisa membuat semua orang juga bisa tersadarkan dalam kemampuan dirinya. Para pemuda seperti kaum milenial juga bisa mengambil peran sebagai duta agama. Harapannya, mereka dapat menjadi panutan bagi pemuda lainnya dalam menjalankan nilai-nilai agama di kehidupan sehari-hari. Pemirsa, menyebarkan agama tidak saja bisa dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak-anak. Ya, seperti yang dilakukan oleh anak-anak yang mengikuti ajang Bintang Cilik Buddhis ini, pemirsa. Lewat menyanyikan lagu-lagu Buddhis, mereka pun ingin bermanfaat. Kita saksikan liputan selengkapnya. Kalau untuk mengembangkan ajaran Buddha, ya itu tidak harus melihat usianya ya. Kalau dari kecil sejak dini mereka punya kemampuan bernyanyi, mereka punya kemampuan untuk berkhotbah, kita itu bisa kembangkan mereka. Bintang Cilik Buddhis adalah salah satu kompetisi menyanyi tahunan yang diselenggarakan oleh Majelis Budayana atau MBI Kota Medan. Ajang ini tidak sekadar kompetisi menyanyi biasa, namun juga menjadi ajang menjaring minat anak-anak beragama Buddhis dalam menyebarkan agama Buddha lewat lagu-lagu Buddhis. Kompetisi ini sudah diadakan sejak tahun 2013. Dari puluhan peserta yang ikut seleksi secara online dan offline, ada 5 anak yang berhasil lolos ke tahap grand final, salah satunya Olivia Diorlim. Halo, nama saya Olivia Diorlim. Saya adalah peserta Bintang Cilik Buddhis 2021. Saya dapat menyebarkan dhamma melalui lagu-lagu Buddhis. Dan sebelum memulai kompetisinya, kita juga ada pembekalan dan latihan. Meski masih anak-anak, peserta grand final Bintang Cilik Buddhis ini begitu mahir membawakan lagu-lagu Buddhis dengan karakternya masing-masing. Eddie Johnson, founder Bintang Duta Buddhis, sebuah wadah yang menaungi Bintang Cilik Buddhis, merasa bangga dengan potensi yang dimiliki anak-anak Buddhis saat ini. Tidak hanya membawakan lagu-lagu Buddhis, anak-anak dalam kompetisi ini juga tak jarang membawakan lagu-lagu yang bersifat universal. Anak-anak juga kadang-kala mereka selain membawa lagu Buddhis, mereka juga membawakan lagu tentang tema keluarga. Kayak Ayahku Sahabatku, lagu Mama, lagu Ibu, itu biasanya mereka juga menyanyikan lagu tersebut. Karena itu sangat cocok untuk bakti anak kepada orang tua. Langkah pemenang Bintang Cilik Buddhis ini tidak berhenti sampai di tahap pengumuman saja. Kedepannya, mereka akan mengikuti perjalanan selama 1 tahun, di mana mereka akan melakukan perekaman lagu, membuat video klip, menghadiri acara-acara Buddhis, dan mengisi gita-gita atau lagu-lagu Buddhis dalam acara tersebut.
Ya karena di milenial ini anak-anak muda ini mungkin lebih senang ya kalau acaranya itu di musik, di kesenian dalam salah satu wadah untuk mereka untuk ikut berpartisipasi dalam memabarkan Buddha Dharma ini. Harapan kami sih untuk anak-anak Buddhis ini, mereka itu kalau bisa sejak dini sudah mempelajari Buddha Dharma, terus mereka bersemangat. Kalau mereka punya kemampuan di bidang nyanyi ini, karena bintang cilik Buddhis di bidang nyanyi, mereka juga bisa menyebarkan Buddha Dharma lewat lagu-lagu tersebut. Anak juga bisa menjadi teladan dalam menyebarkan nilai-nilai agama. Contohnya, dengan belajar mendalami agama dan membawakannya melalui lagu. Semoga ajang ini dapat memberikan bekal positif untuk perkembangan karakter anak saat ia dewasa kelak. Mulai Bisnismu adalah salah satu ajang bergengsi dalam menelurkan wirausaha baru. Selain memberikan mentoring, ajang ini juga menyediakan seed funding untuk wirausaha baru dalam mewujudkan ide bisnisnya. Berikut kami rangkum liputannya dalam segmen Sekitar Kita. Menjadi pebisnis yang sukses adalah impian M. Hafiz Al-Hijri Caniago. Sejak kecil, Hafiz sudah lekat dengan dunia bisnis karena berasal dari latar belakang keluarga pebisnis. Semangat untuk berbisnis ini terbawa terus hingga ia dewasa. Sehingga tidak heran, lulusan jurusan kimia Universitas Negeri Medan ini membuka beberapa bisnis seperti percetakan dan pengolahan limbah. Karir Hafiz dalam berbisnis tidak selamanya mudah. Terkadang ia gagal menjalin kerjasama, ditipu, kehabisan aset, hingga penjualan yang merosot. Meski mendapat banyak tantangan dalam berbisnis, ia tidak putus asa. Segala usaha ia lakukan, salah satunya mengikuti kompetisi Mulai Bisnismu. Ya, target saya di sini tentunya menambah ilmu, kan? Karena tak bisa dipungkiri bahwa salah satu yang bisnis itu bisa berjalan, kan? Memang karena kemauan, tapi bertumbuh karena ilmu. Jadi sehingga saya semangat untuk belajar di sini. Yang kedua tentunya menambah jaringan networking, karena nggak bisa dipungkiri, kan? Teman-teman saya sekitar saya dan juga para mentor adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi role model bagi saya mengedepankan dan mengerjakan bisnis saya ke depannya. Hafiz tidak sendiri. Ada lebih dari 100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang mengikuti kompetisi Mulai Bisnismu. Mulai Bisnismu adalah kompetisi bergengsi, di mana peserta berlatih dan berlomba untuk memberikan ide bisnis terbaik guna mewujudkan bisnis yang mereka impikan. Kala pandemi, event ini juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya dengan menyediakan tes antigen gratis untuk peserta yang berhasil lolos seleksi ide bisnis di tahap awal. Adapun bisnis yang diadu idenya adalah food and beverage, education, lifestyle, service, finance, dan teknologi. 3 ide terbaik akan mendapat modal untuk setup bisnis dari investor sebesar 100 juta rupiah untuk tiap pemenang. Untuk saat ini memang kita akan cari 3 besar. Dari 3 besar ini kita berharap ada perusahaan yang menjadi calon unicorn lahir dari sini. Namun nanti setelah event selesai, yang tereliminasi akan kami seleksi ulang. Jadi akan banyak sekali entrepreneur baru yang muncul dari sini. Oke, dari 170 aplikan yang masuk ada dari Sulawesi, Kalimantan, Bali, kemarin dari Sumatera yang paling banyak, Jakarta, ya 170 aplikan yang kita seleksi lolos 113. Yang hadir sepertinya 90.
Di hari pertama dalam tahap ignition, para peserta dibagi ke dalam 6 kategori bisnis sesuai dengan ide bisnis yang diajukannya. Kemudian, mereka mendapat mentoring bisnis dari para mentor andal yang telah sukses pada lini bisnis masing-masing. Peserta lalu melakukan networking atau berkenalan dengan peserta lainnya dan membentuk tim untuk mengajukan ide bisnis baru. Seluruh peserta juga mengikuti workshop, incubation, pitching, dan diakhiri dengan pengumuman pemenang di bulan Juni. Karena pandemi ini banyak bisnis yang lesu dan banyak bisnis yang drop. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi teman-teman, apalagi anak muda, milenial 18-30. Kita ingin mereka yang bisa jadi next generation, bangkitkan ekonomi Indonesia. Tidak hanya kompetisi, para peserta event Mulai Bisnismu juga dibekali dengan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat oleh pemateri dari berbagai latar belakang bisnis. Contohnya seperti ilmu keuangan yang diberikan oleh Zuraina Johannes, perwakilan dari perusahaan yang bergerak di bidang keuangan Faust Capital. Kita berharap dengan adanya entrepreneur muda, kedepannya itu banyak entrepreneur muda atau anak-anak muda yang terinspirasi dari event Mulai Bisnismu ini. Jadi mereka lebih berani untuk mengemukakan idenya, dan Indonesia itu memang kita butuh sangat banyak talent-talent muda yang ingin berkontribusi untuk perkembangan negara kita. Selain dari skill yang kita kompetisikan, setiap hari kita ada attitude challenge. Nah, kita berharap secara attitude, mindset dan karakter mereka juga tidak hanya sekedar mencari uang, tapi juga bermanfaat untuk banyak orang. Kami juga sudah planning untuk next event atau next season tahun depan, dan kita berharap dari top 3 yang sekarang akan menjadi mentor di next season. Mulai Bisnismu bukan sekadar event untuk mendapatkan pendanaan bisnis. Kompetisi ini juga membentuk karakter dan mental para pebisnis muda. Semoga dengan adanya event ini dapat melahirkan wirausaha baru yang berkontribusi menggerakkan kembali perekonomian Indonesia. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.